Dengan kerendahan hatiku, ku sujud di hadapan-Mu. Ku dengar Engkau memanggilku, membuat tenang hatiku. Kaulah yang menebusku. Kau korbankan diri-Mu. Kau bayar hutang dosaku. Kuatkan kami umat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini Rabu 18 Agustus 2021 diambil dari kitab Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. Semua orang tanpa terkecuali pasti suka dipuji, dihormati, dan juga dihargai oleh orang lain. Kita tidak suka jika ada orang lain meremehkan, merendahkan, atau menghina diri kita. Pujian terhadap seseorang itu sangat berarti, bisa membangkitkan semangat untuk lebih baik. Jika seorang pemimpin perusahaan memuji pekerjaan salah seorang karyawannya, si karyawan itu pasti akan makin bersemangat dalam bekerja dan berusaha untuk melakukan yang terbaik lagi bagi perusahaannya. Sebaliknya, jika pemimpin perusahaan terus-menerus mencela dan memarahi karyawannya, si karyawan akan makin frustrasi dan tidak peduli dalam mengerjakan tugasnya karena merasa bahwa apa yang dikerjakan selama ini tidak dihargai. Saudaraku, jadi pujian dapat meningkatkan mutu atau kualitas pekerjaan seseorang. Sayangnya, tidak semua orang bisa memberikan pujian kepada orang lain. Hanya orang yang memiliki kerendahan hati, yang mau mengakui kelebihan atau prestasi orang lain. Tanpa adanya kerendahan hati, seseorang sulit memuji orang lain. Dengan adanya sikap rendah hati, kita bisa mengikis rasa ego kita, mau belajar dari orang lain, dan bisa memberi pujian. Hanya orang yang rendah hatilah yang dapat memuji orang lain dan mengakui kelebihan orang yang dipujinya. Ketika kita memuji orang dengan tulus hati, maka orang yang menerima pujian tersebut akan merasakan bahwa kita pun sebaliknya akan menerima pujian, karena orang yang kita puji itu menganggap kita dapat menghargai dan menerima kelebihannya, sehingga kita akan dianggap sebagai orang yang patut juga
dihargai, dan dipuji. Tetapi jika kita merasa angkuh atau sombong dengan tidak memandang kelebihan dan keberhasilan orang lain, atau dapat dikatakan kita tidak suka dengan keberhasilan seseorang, maka secara tidak langsung kita sudah merendahkan diri kita sendiri di hadapan orang. Sikap yang memuji dari hati yang tulus adalah sikap luar biasa, dan hal ini patut kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita tidak dapat hidup sendiri. Kita tetap membutuhkan orang lain karena kita terbatas. Tidak ada salahnya kita memuji keberhasilan atau kelebihan orang lain. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dan bukan lagi orang yang sombong. Karena manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebaliknya, orang yang rendah hati dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Untuk itu, milikilah kerendahan hati, karena itu berkenan di hati Tuhan dan ada berkat di dalamnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh bersikap rendah hati, ya Tuhan. Baik di hadapan sesama kami, terutama di hadapan-Mu. Dan juga agar boleh memuji orang dengan sikap hati yang tulus, sehingga kami bisa saling memberi semangat di dalam hidup kami satu persatu. Kiranya kami dapat melaksanakan apa yang menjadi teguran Tuhan bagi kami di hari ini. Dan kami pun dapat melaksanakannya dalam menjalani hidup kami. Terutama di dalam kami berinteraksi dengan orang-orang yang kami temui di sepanjang hari-hari ini. Tuhan Yesus yang baik, jangan biarkan ada sikap kesombongan, terutama keangkuhan di dalam diri kami. Karena apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu yang tidak dapat kami balaskan dengan apapun juga. Ingatkan kami akan hal itu, ya Tuhan. Di hari ini terutama baru saja kami melaksanakan perayaan kemerdekaan negara Indonesia. Kiranya kami dapat mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berguna di hadapan-Mu, dan kami melaksanakan kemerdekaan kami sebagai sesuatu yang juga harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.